Saudara, semua itu, semua yang surprise, yang Papa sediakan untuk gereja yang mengasihi Dia. Kenapa saya sangat beda dengan banyak pendeta yang lain? Sebab cara pelayanan saya tidak mau mengulangi. Bukan saya sombong. Dari muda saya sudah punya konsep, saya tidak akan pernah niru pelayanan orang lain. Bukan sombong, karena saya tahu ayat. Begitu kenapa saya datang ke Papa sebagai pendeta, langsung buka sekolah, dan langsung TK berpola asrama. Ini yang pertama, mungkin di Indonesia, saya belum tahu di provinsi lain. Anak TK diasramakan. 4 tahun saya berjuang untuk meyakinkan gereja Papua bahwa itu bisa. Pertama saya dapat visi itu semua 100% dari pejabat, dari orang gereja, pengusaha, masyarakat, profesional yang saya ajak ngomong, Biak, Serui, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, semua berkata, Pak, jangan cari masalah. Maaf ya, yang Papua jangan marah saya ngomongin. Jangan cari masalah, Pak. Babi mereka, jalan kita, senggol kita didenda. Apalagi anaknya Bapak mau asramakan. Jadi saya malah ditakut-takuti. Tapi saya tetap ngotot. Saya percaya ini Papa yang menyediakan. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar. Ada anak TK diasramakan. Maka sejarah tercatat di tanah Papua. 16 Juli 95, TK itu pertama kali berdiri. 17 Juni 2008, generasi pertama lulus SMA. Sekarang mereka semua sudah di Jawa. 13 tahun. Waktu kami perpisahan 17 Juni, kami semua saling menangis. Anak-anak itu membuat puisi, buat ucapan terima kasih. Ketika mereka sebut nama guru-guru yang meninggal karena malaria, saudara. Tidak ada yang tidak menangis. Mereka akan anak-anak meninggal. Nggak ada orang pernah tahu. Surprise. Sekarang sekolah-sekolah kami jadi sekolah favorit. Antri pakai waiting list untuk masukkan anak. Karena kami belum mampu menerima semua anak masuk mulai TK. Bahkan anak-anak pejabat sana Nabiri pun masukkan anaknya. Karena mereka tahu prinsip ini yang Alkitab ajarkan. Maka itu mari kita lihat. Ada hal-hal baru yang kita belum pernah tahu. Yang buat surprise. Nah, gereja, maaf kalau sebagai kita harus berkata jujur, membosankan. Karena monoton dan rutin. Apa yang baru? Lagunya yang baru. Tapi bukan apa-apanya. Mari kita melihat ini. Ayat 10. Karena kepada kita yang mengasihi Dia tadi, Tuhan telah menyatakannya. Nah, nyanya itu adalah 9 tadi. Apa yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan nggak pernah muncul dalam hati. Tuhan telah menyatakan itu semua oleh siapa? Baca. Oleh siapa tadi? 1 Korintus 2 ayat 10. Oleh siapa? Roh. Itulah Roh Kudus. Harusnya kita orang-orang Pentakosta ini orang-orang hebat. Karena Roh Kudus itu luar biasa. Sebab, ini yang penting. Garis bawah ya Alkitab saudara. Sebab Roh itu bagaimana? Menyelidiki. Berhenti dulu. Kalau saudara menerima kata menyelidiki, yang muncul konotasi di otak kita itu apa? Kata nyelidiki itu mencari tahu. Segala sesuatu yang diselidiki itu sudah pernah tahu atau belum? Nah, ya sudah. Kalau sudah tahu nggak usah diselidiki, sudah tahu kok. Roh itu menyelidiki. Berapa hal? Baca lanjut. Ini yang penting. Berapa hal? Baca. Berapa hal yang diselidiki? Segala satu. Koma. Tunggu dulu. Ini cara saya belajar Alkitab. Karena dalam Matius 5 tulis berkata, 1 titik dari tanda baca hukum Taurat itu nggak akan lewat. Ada kuasanya. Langit bumi bisa lenyap, tapi titik saja nggak bisa lenyap. Maka itu kalau saya baca Alkitab, tanda baca pun penting buat saya. Karena itu ada kuasanya, apalagi kata. Mari kita teliti. Menurut saudara, mungkinkah ada sebuah program komputer, Google sekalipun, hebat Google. Tanggal 9 kemarin saya ngikuti betul 10 tahunnya Google, saudara. Baru 10 tahun Google itu ada di dunia. Mereka mulai tanggal 9 September 1998 dengan 2 orang mahasiswa umur 24. Mereka hanya memulai dengan modal hampir 1000 US dollar, 900 sekian, di sebuah garasi tempat kos mereka. 2 tahun Google waktu itu tahun 2000
maka Google sudah punya 13.000 pages. Waktu kemarin 10 tahun Google, mereka merayakan kekayaan mereka 150 miliar dolar, dan mereka sudah punya 22.000 karyawan di sekian banyak negara di dunia. Saya kagum. Nah, saya pakai contoh Google kepada gereja. Google itu berkembang terus. Sekarang semua pengguna internet nggak bisa sombong, harus ngakui Google search ini luar biasa. Hanya dimulai 2 orang, harus 10 tahun dunia diberkati. Kenapa gereja sudah 2000 tahun masih begini keadaannya? Kita harus berpikir ada yang salah dalam gereja ini. Saya lanjut. Menurut saudara, mungkinkah ada sebuah program komputer yang bisa mendata lengkap tanpa kelewatan satu bagian pun dari yang disebut segala sesuatu? Atau mungkinkah ada seorang manusia super sehebat apa yang bisa menulis dengan rinci tanpa kelewatan apa yang disebut segala sesuatu? Coba jawab. Kenapa tidak ada? Betul, terbatas. Iya, karena manusia. Bukan itu terrohani masih jawabannya. Kita harus ngomong tentang orang luar ini. Saya membiasakan berpikir bukan di dalam gereja. Saya berpikir keluar terus. Karena Yesus berkata, jadilah kamu garam dunia, bukan garam gereja. Maka itu maaf, orang Kristen terlalu picik dalam bahasa, dalam logika. Karena apa? Kita terlalu lingkungan gereja terus. Maaf saudara, kita harus keluar. Kenapa semua seminar 3 tahun terakhir ini selalu dengan topik out of the box? Pernah dengar tema-tema itu? Saya selidiki. Kenapa para motivator speaker, ya, manajemen, seminar apa saja selalu berkata out of the box, out of the box. Harusnya gereja seperti itu. Dunia saja tidak mau membatasi logikanya di dalam kotak yang sudah mereka pernah buat. Keluarlah kamu dari situ. Kalau kamu keluar, imajinasimu jadi kaya dan luas sekali. Justru kota itu, box itu yang membelenggu logika kita. Gereja kalah. Kalian anak-anak muda harus bangkit mulai hari ini. Out of the box, cara berpikirmu. Keluar dari kotak doktrin gereja, kotak rohani, kotak surga neraka. Keluar. Saya bersyukur di banyak kalangan gereja saya dapat julukan. Saya kalau khotbah, itu saya tetap pakai Alkitab. Saya nggak pernah nyebut buku yang lain. Karena buat saya yang satu nggak bisa khotbahkan, ngapain pakai buku yang lain? Dan mereka heran, bukan saya sombong lagi sekali, karena ini konsep saya. Saya berpikir, Papa saya itu luar biasa. Ayo rendahkan hati. Saya murid. Oke, kembali. Keluar dari gereja. Apa kalimat lain? Kenapa tidak bisa orang ataupun program komputer yang bisa mendata semua yang disebut satu? Betul, itu manusia terbatas. Tapi bukan itu. Sederhana sekali. Oke, saya jawab supaya cepat pulang karena sudah nggak ada yang ngantuk. Karena dunia ini berkembang terus. Betul? Kalau saudara belajar tentang biologi, biodiversity, tidak ada lokasi sehebat Papua yang bisa mengalahkan itu. Betul? Maka itu para peneliti. Setiap hari di Papua ditemukan spesies baru. Entah itu tanaman, entah itu tumbuhan, entah itu pohon, entah itu buah, entah itu binatang, laut, ikan, atau apa saja. Betul tidak? Coba jawab ini. Setiap hari ada spesies baru. Saudara, yang disebut segala sesuatu itu. Coba, saya nyebut satu benda, rambut. Saudara pernah bayangkan, sehelai rambut yang diuraikan, ditulis satu persatu, itu berapa halaman? Ngerti nggak contoh ini? Jantung, atau besar, kuku ini. Coba uraikan, itu keluar berapa banyak nama. Lalu kalau seluruh tubuh manusia saja diuraikan lengkap tanpa kelewatan sampai sel-selnya dan semuanya itu. Saudara bisa bayangkan berapa tebalnya buku itu. Atau alam semesta ini yang terdiri dari jutaan galaksi. Kita ini ada di gugusan Bima Sakti namanya. Karena satu matahari itu ada sekian planet dan itu satu gugusan. Nah, di luar gugusan kita ada jutaan gugusan lagi. Jadi di luar kita ada jutaan matahari. Berarti ada miliaran planet dan sekian triliun bintang. Itu termasuk segala sesuatu. Oke, cukup sampai situ, kita jadi capek mikirnya. Maka saya berkata begini, dengarkan, ini menarik sekali. Saudara senang nggak kalau saya ngomong seperti ini? Ini firman Tuhan.
Maka itu ketika gerejanya khotbah surga neraka Yudea Galilea, kasihan yang